Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Utsmani di Turki. Kami kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Sukmasari Neneng Tias dengan NIM 207200109. Yang kedua Taufik Setiawan dengan NIM 207200111, dan yang terakhir Triana Yulianti dengan NIM 207200113. Materi yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Turki Utsmani. Awal mulanya yaitu ada sebuah suku Algis atau Oghuz yang biasa dikenal dengan nama Turk, hidup di wilayah Turkistan di bawah kepemimpinan Ertuğrul. Wilayah ini bagian utaranya berbatasan dengan lembah Siberia, bagian selatan berbatasan dengan anak benua India dan Persia, di sebelah timur berbatasan dengan dataran tinggi Mongolia dan Cina Utara, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Qazvin. Suku ini pada abad ke-6 Masehi melakukan migrasi besar-besaran. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa faktor suku tersebut melakukan migrasi besar-besaran yaitu pertama faktor ekonomi, yang kedua kemarau panjang, yang ketiga mencari kehidupan yang lebih baik. Sebagian lagi berpendapat bahwa migrasi tersebut dilakukan karena pengaruh tekanan kabilah Mongolia. Mereka pun bermigrasi dan tinggal di Tibrisan dan Jurjan. Lalu pada abad ke-13, mereka pun melarikan diri karena serangan Mongolia. Mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, yaitu orang Turki Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Mereka di bawah pimpinan Ertuğrul pun menyatakan mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II. Kebetulan pada saat itu Sultan Alauddin II sedang berperang melawan Bizantium. Mereka pun membantu Sultan tersebut dan Sultan pun mendapat kemenangan atas jasa baik mereka. Sejak itu pun mereka dihadiahi sebidang tanah di Asia Kecil. Mereka pun terus membina wilayah barunya dan memilih kota Syut sebagai ibu kota. Ertuğrul memiliki seorang putra yang bernama Utsman. Utsman inilah yang nantinya akan mendirikan sebuah negara yang bernama Turki Utsmani. Tahun pun berganti tahun, Ertuğrul pun meninggal. Tampuk kepemimpinan pun digantikan oleh Utsman. Hal pertama yang dilakukan Utsman adalah memperluas wilayah kekuasaan sukunya. Hal ini tentu saja atas persetujuannya Alauddin II. Pada tahun 699 Hijriah terjadi tragedi penyerangan bangsa Mongol kepada kerajaan Saljuk. Akibat tragedi tersebut, Sultan Alauddin II pun terbunuh. Kejadian tersebut membuat Utsman menyatakan merdeka dari kerajaan Saljuk dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Utsman mendirikan sebuah negara yang bernama Negara Utsmani. Utsman memilih kota Yenişehir sebagai ibu kotanya dan membuat bendera negara, yang bendera tersebut masih dipakai sampai sekarang oleh negara Turki. Utsman pun mengajak para amir Romawi Bizantium masuk Islam.
Jika para amir Romawi tersebut menolak, maka hukumannya yaitu membayar upeti. Tetapi jika mereka tidak mau membayar upeti, konsekuensinya mereka akan langsung diperangi. Amir Romawi pun khawatir akan kehilangan kerajaan mereka. Mereka pun akhirnya meminta bantuan kepada Mongolia. Hanya saja, Utsman telah mempersiapkan kelompok pasukan di bawah komando Orkan, putra keduanya. Ia lantas memberangkatkan sang putra untuk memerangi Mongol. Orkan pun dapat mengobrak-abrik kekuatan Mongol. Utsman wafat pada tahun 726 Hijriah dan mewariskan tampuk kekuasaannya kepada Orkan, putra keduanya. Utsman bergelar Al-Ghazi yang bermakna Al-Mujahid. Utsman diberi semboyan yaitu menjadi pejuang atau gugur sebagai syahid. Yang selanjutnya yaitu peradaban pada masa dinasti Utsmani. Peradaban ini mencakup bidang pemerintah dan militer, yang kedua bidang kebudayaan, yang ketiga bidang ilmu pengetahuan, dan yang terakhir bidang keagamaan. Yang pertama kemajuan dalam bidang militer. Militer menjadi salah satu faktor keberhasilan ekspansi wilayah. Pada masa ini terjadilah pengorganisasian ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Pembaruan militer pun dilakukan oleh Orkan. Lalu terbentuklah pasukan Yeniseri atau Inkisariyah dan prajurit tentara feodal. Pasukan inilah yang dapat mengubah kerajaan Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-muslim di timur yang berhasil dengan sukses. Pada abad ke-16, Angkatan Laut Turki Utsmani pun mencapai kejayaan. Angkatan laut ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan ekspansi wilayah dinasti Turki Utsmani. Selanjutnya kemajuan dalam bidang militer, pemerintahan. Pemimpin tertinggi diberi gelar sultan. Selanjutnya Perdana Menteri atau biasa disebut dengan Shodr al-Adzam. Selanjutnya Gubernur, biasa disebut dengan Pasha, dan Bupati disebut sebagai Al-Zanazik atau Al-Alawiyah. Pada masa Sultan Sulaiman I disusunlah kitab undang-undang bernama Multaqo al-Abur. Undang-undang ini menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Karena jasa Sultan Sulaiman I yang amat berharga ini, di ujung namanya ditambah gelar Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Selanjutnya bidang ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Turki Utsmani tidak banyak mengalami peradaban di bidang ilmu pengetahuan karena bangsa Turki sendiri itu berdarah militer. Dalam khazanah intelektual Islam tidak ditemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Selanjutnya bidang kebudayaan. Di bidang kebudayaan inilah muncul tokoh-tokoh penting yang membawa peradaban kebudayaan. Di antaranya yaitu Nafi. Nafi ini adalah penyair terkenal di abad ke-17 yang bekerja untuk Murad Pasha dengan menghasilkan karya-karya sastra kasida yang mendapat tempat di hati para sultan. Selanjutnya Yusuf Nabi, yaitu penulis yang membawa pengaruh Persia. Yusuf Nabi muncul sebagai juru tulis bagi Mushaf Mustafa, salah seorang menteri Persia dan ilmu-ilmu agama. Selanjutnya yaitu Mustafa bin Abdullah atau biasa dikenal dengan Khatib Selebi atau Haji Halife. Ia menulis buku bergambar dalam karya terbesarnya
yang dinamakan Kashf al-Zunun fi Asma'i al-Kutub wal Funun, sebuah presentasi biografi penulis-penulis penting di dunia timur bersama daftar dan deskripsi lebih dari 1.500 buku berbahasa Turki, Persia, dan Arab. Selanjutnya Muhammad Esat Effendi. Beliau adalah penyair diwan yang paling terkenal. Biasanya dikenal dengan Ghalib Dede atau Syah Ghalib. Selanjutnya di bidang pengembangan seni arsitektur Islam, Turki itu sangat dominan pada bangunan masjidnya yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi atau Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sultan Sulaiman, dan Masjid Hagia Sophia yang berasal dari sebuah gereja. Pada masa Sultan Sulaiman, seluruh arsitek bangunan itu dikoordinatori oleh Sinan, yaitu arsitek yang berasal dari Anatolia. Turki memiliki corak berbeda dalam hal pembangunan dan seni arsitek, sehingga membedakan dengan peradaban dan kebudayaan daulah Islam lainnya. Yang terakhir yaitu bidang keagamaan. Bidang keagamaan ini memiliki peranan penting dalam kerajaan dan masyarakat, karena masyarakat Turki sendiri memiliki tradisi, yaitu masyarakat digolongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Kehidupan keagamaan pada masyarakat Turki Utsmani mengalami kemajuan di bidang kehidupan tarekat. Pada masa ini ada 2 tarekat berkembang, yaitu tarekat Bektashi dan tarekat Pahlavi. Tarekat Bektashi memiliki pengaruh yang sangat dominan di kalangan Yenisari, sehingga mereka sering disebut tentara Bektashi. Sementara tarekat Pahlavi mendapat dukungan dari para penguasa dalam mengimbangi Yenisari Bektashi. Para penguasa pada zaman ini lebih cenderung untuk menegakkan satu paham mazhab keagamaan dan menekan mazhab lainnya. Contohnya yaitu Sultan Abdul Hamid misalnya. Beliau begitu fanatik terhadap aliran Al-Asy'ariyah, sehingga beliau pun memerintahkan Syekh Husain Al-Jisr Al-Tarablusi untuk menulis kitab yang mengupas masalah ilmu kalam untuk melestarikan aliran yang dianutnya. Akibat kelesuan di bidang ilmu keagamaan dan fanatik yang berlebihan, maka ijtihad tidak berkembang. Ulama hanya menulis buku dalam bentuk syarah atau penjelasan dan hasyiah atau semacam catatan terhadap karya-karya klasik. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Triana Yulianti. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penaklukan Konstantinopel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Triana Yulianti dengan NIM 207200113. Konstantinopel dipandang sebagai salah satu kota paling penting di dunia. Kota ini didirikan pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium Konstantin I. Kota itu menjadi tempat unik dan menawan di dunia, sampai ada yang mengatakan seandainya dunia ini suatu kerajaan, tentulah Konstantinopel adalah kota yang paling layak sebagai ibu kotanya. Kemudian ketika kaum muslimin mulai berjihad melawan kekaisaran Bizantium, kota Konstantinopel mempunyai aspek khusus dalam pertarungan itu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya mengenai akan ditaklukkannya Konstantinopel. Di antaranya ketika berlangsung perang Khandak, beliau bersabda, sesungguhnya kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh seseorang.
pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Oleh sebab itu, pasukan kaum muslimin pun selalu berusaha memperluas wilayah kekuasaannya ke Konstantinopel. Hal tersebut semenjak masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Serangan pertama dilakukan pada tahun 44 Hijriah, namun belum berhasil. Kemudian serangan lain dilakukan berulang-ulang kali pada masanya, tetapi memperoleh hasil yang sama. Dan pada pemerintahan dinasti Umayyah, sekali lagi berusaha menaklukkan Konstantinopel. Serangan kali ini dianggap sebagai serangan paling besar dan paling gigih. Serangan ini terjadi pada tahun 98 Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah, pasukan Islam melakukan serangan berkali-kali. Akan tetapi, semua serangan tersebut tidak mampu mencapai atau mengancam Konstantinopel. Meskipun demikian, serangan itu sempat mengguncang dan menimbulkan efek terhadap keadaan dalam negeri Bizantium, terutama yang dilakukan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid tahun 190 Hijriah. Dan setelah itu, beberapa negara kecil di Asia Kecil, di antaranya yang paling sering adalah negara Saljuk, berusaha untuk menaklukkannya. Negara Saljuk mampu mengalahkan Kaisar Romawi dan menahan kaisarnya dan mengharuskan membayar jizyah kepada Sultan Saljuk. Hal ini pertanda tunduknya sebagian besar kekaisaran Romawi terhadap daulah Islam Saljuk. Setelah Saljuk melemah, maka muncullah Saljuk kecil lainnya, yaitu Saljuk Romawi. Setelah melemahnya Saljuk Romawi, maka muncullah bangsa Utsmani pada abad 8 Hijriah atau 14 Masehi. Berbagai upaya dilakukan oleh daulah Utsmaniyah khususnya pada masa Sultan Bayazid pada tahun 796 Masehi, di mana Konstantinopel terkepung oleh pasukan Islam dengan sangat rapi. Sultan Bayazid sempat berunding dengan Kaisar Bizantium untuk menyerahkan kota ini dengan damai tanpa adanya peperangan. Akan tetapi Kaisar Bizantium menunda-nunda dan berusaha meminta bantuan negara-negara Eropa untuk menghadapi serangan pasukan Islam terhadap Konstantinopel. Kemudian pada waktu yang sama, tentara Mongol Islam yang dipimpin Timur Leng telah sampai ke dalam wilayah-wilayah Daulah Utsmaniyah. Sultan Bayazid terpaksa menarik pasukannya dari pengepungan Konstantinopel untuk menghadapi pasukan Mongol Timur Leng. Maka berkobarlah perang Ankara yang sangat masyhur antara kedua pasukan itu. Peperangan ini dimenangkan oleh Timur Leng dan Sultan Bayazid tewas dalam peperangan ini pada tahun 1402 Masehi yang mengakibatkan Daulah Utsmaniyah tercerai-berai sampai terjadi perang saudara. Setelah keadaan Daulah Utsmaniyah kembali stabil di bawah kepemimpinan Sultan Murad II, Konstantinopel kembali coba ditaklukkan. Akan tetapi Kaisar Bizantium berusaha menimbulkan fitnah di kalangan orang-orang Utsmani yang mengakibatkan Sultan Murad II sibuk dengan urusan dalam negeri. Kemudian generasi emas Daulah Utsmaniyah akhirnya muncul pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih yang diangkat menjadi penguasa ketika umurnya baru 22 tahun. Ketertarikannya akan ilmu sejarah yang mengakibatkan dia banyak mengetahui tentang usaha-usaha penaklukan Konstantinopel. Hal inilah yang membuat Muhammad Al-Fatih untuk segera menaklukkan Konstantinopel. Selanjutnya kita bahas mengenai persiapan penaklukan. Sultan Muhammad Al-Fatih mencurahkan berbagai upaya untuk merencanakan dan mengatur penaklukan, yaitu dengan cara menambah jumlah personil militernya hingga 250.000 mujahid. Jumlah ini sangat besar jika dibandingkan negara-negara lain pada saat itu. Selain itu, Al-Fatih juga memberikan pelatihan pasukannya dengan berbagai seni perang. Dilengkapi pula dengan berbagai persenjataan sehingga menjadikan mereka ahli dalam melakukan operasi jihad ke Konstantinopel. Al-Fatih tidak hanya memperhatikan aspek keahlian dalam berperang, tetapi beliau juga memperhatikan persiapan maknawi atau moral dan menanamkan semangat jihad di dalam pasukannya.
Dia senantiasa mengingatkan mereka mengenai pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian strategi di medan perang oleh Al-Fatih yaitu dengan cara mendirikan benteng besar di pinggir Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan Bayazid. Benteng Bosporus ini dikenal dengan nama Rumli Haisar atau Benteng Rum. Benteng yang didirikan ini dijadikan sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Selain persiapan mujahid dan pendirian benteng, Al-Fatih juga memberi perhatian kepada armada laut Utsmani dengan menyediakan 400 kapal. Hal ini atas dasar pertimbangan Konstantinopel merupakan kota laut yang tidak bisa dikepung dengan sempurna tanpa adanya kekuatan laut. Dan sebelum menyerang ke Konstantinopel, Al-Fatih mengadakan perjanjian dengan beberapa musuhnya agar bisa berkonsentrasi dengan satu musuh. Al-Fatih mengadakan perjanjian dengan Galagata, Hongaria, dan Venesia. Ketiganya ini berdekatan dengan Konstantinopel, akan tetapi perjanjian ini tidak pernah disepakati karena ketiganya datang membantu ketika Konstantinopel diserang. Hal ini tidak aneh karena merupakan persekutuan di antara orang-orang Kristen. Dan melihat keseriusan Al-Fatih untuk mewujudkan keinginannya menyerang Konstantinopel, Kaisar Bizantium segera meminta bantuan kepada beberapa negara di Eropa, khususnya kepada Paus atau pemimpin tertinggi aliran Kristen Katolik. Pada saat itu Konstantinopel mengikuti gereja Kristen Ortodoks atau sebenarnya pada saat itu ada permusuhan antara Kristen Ortodoks dan Kristen Katolik. Kaisar Bizantium pun terpaksa bersikap ramah terhadap Paus dengan menyatakan akan siap menyatukan gereja Ortodoks Timur agar tunduk pada Paus. Selanjutnya kita membahas mengenai serangan ke Konstantinopel. Konstantinopel dikelilingi laut di 3 sisi, yaitu Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Tanduk Emas yang dilindungi oleh rantai besar untuk mengontrol lalu lintas kapal ke dalamnya. Selain itu, 2 garis pagar yang kokoh dan panjang mengelilinginya di daratan dan pantai Marmara hingga Tanduk Emas. Kota Konstantinopel dari segi militer dianggap sebagai kota di dunia yang paling baik perlindungannya. Sebab kota ini mempunyai pagar-pagar dan benteng-benteng, ditambah lagi perlindungan alam. Oleh karena itu, kota ini sulit untuk diterobos. Kemudian pada tanggal 6 April 1453 Masehi atau 26 Rabiul Awal 857 Hijriah, tentara Utsmani yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad Al-Fatih telah tiba di timur Konstantinopel. Pasukan dibagi menjadi 3 bagian utama yang memungkinkan untuk melakukan pengepungan darat dari berbagai arah ditambah dengan ketersediaan pasukan cadangan dan juga Al-Fatih memasang meriam-meriam di depan pagar-pagar. Pada waktu yang sama, kapal-kapal Utsmani menyebar di perairan yang mengelilingi Konstantinopel. Namun demikian, kapal itu tidak bisa sampai ke Tanduk Emas karena adanya rantai-rantai besar yang menghalangi masuknya kapal yang berusaha mendekat. Kemudian pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Konstantin terus bertahan menahan gempuran dari pasukan Utsmani. Mereka menyebar di sekitar pagar dan memperketat garis pertahanan. Bantuan-bantuan Kristen dari Eropa tidak pernah berhenti, utamanya bantuan dari Genoa yang terdiri dari 5 kapal. Kaisar Bizantium berusaha menyelamatkan kota dan rakyatnya dengan berbagai cara, macam, strategi, dan tipu daya. Dia mengajukan berbagai macam tawaran kepada Sultan agar mau menarik mundur pasukannya. Sebagai gantinya, Kaisar akan membayar sejumlah uang atau menyatakan tunduk kepada Sultan. Tetapi semuanya itu ditolak oleh Sultan. Sebaliknya, dia meminta agar kota Konstantinopel diserahkan secara damai. Apabila dituruti, maka tidak akan ada seorang pun penduduknya atau gereja yang akan mendapatkan gangguan. Pada tanggal 18 April, meriam-meriam Utsmani berhasil membuka celah pagar-pagar Bizantium di lembah Likus di sebelah barat pagar. Dengan segenap keberanian, pasukan Utsmani bergerak maju untuk menerobos. Akan tetapi, pasukan yang mempertahankan kota berusaha mati-matian melindungi celah pagar tersebut. Kemudian setelah selang 2 hari terjadilah pertempuran lain antara Angkatan Laut Utsmani dengan beberapa kapal Eropa
yang berusaha mencapai Teluk Tanduk Emas. Kapal-kapal Islam berusaha keras untuk mencegah kapal-kapal Eropa tersebut. Al-Fatih yang mengawasi dari pantai mengirimkan surat kepada komandan armada lautnya dengan perintah untuk mengharuskan dengan segera merebut atau menghancurkan kapal-kapal Eropa. Akan tetapi, kapal-kapal Eropa akhirnya sampai ke tujuan. Hal ini membuat Al-Fatih marah besar sehingga memecat Paltaoglu, pemimpin armada laut Utsmani. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kejeniusan perang yang luar biasa. Al-Fatih tampaknya mempunyai ide yang luar biasa cemerlang untuk mencapai Tanduk Emas dari Besiktas tanpa melewati jembatan rantai kapal. Idenya yaitu memindahkan kapal-kapal dari tempat berlabuhnya. Caranya adalah dengan menariknya dari jalur darat yang berada di antara dua pelabuhan. Hal ini untuk menjauhi wilayah Galata karena khawatir wilayah tersebut diserang dari arah selatan. Padahal jarak antara kedua pelabuhan itu kurang lebih 3 mil. Tanahnya pun bukan tanah datar dan mudah, tetapi tanah perbukitan yang terjal. Kemudian Al-Fatih mulai melaksanakan rencananya. Dia menyuruh pasukannya untuk meratakan tanah perbukitan tersebut. Lalu didatangkan kayu-kayu yang dilumasi minyak dan lemak. Yang kemudian papan-papan itu diletakkan di jalan yang telah diratakan untuk memudahkan peluncuran dan penarikan kapal-kapal. Hal yang paling sulit dari proyek ini adalah memindahkan kapal-kapal ke perbukitan yang tinggi. Namun demikian, kapal-kapal Utsmani berukuran kecil dan ringan. Kapal-kapal itu ditarik dari Bosporus ke daratan di atas papan-papan kayu yang telah dilumasi minyak sejauh 3 mil. Akhirnya, kapal-kapal itu sampai di titik yang aman, lalu berhenti di Tanduk Emas. Pada malam itu, pasukan Utsmani berhasil menarik lebih dari 70 kapal perahu dan dihentikan di Tanduk Emas ketika musuh sedang lengah. Pada waktu pagi tanggal 22 April 1453, penduduk kota Konstantinopel terbangun oleh takbir pasukan Utsmani yang menggema di Tanduk Emas. Mereka dikejutkan oleh kapal-kapal Utsmani yang telah menguasai perairan. Pasukan Utsmani mulai menempatkan meriam-meriam besar di daratan tinggi yang berada di belakang Galata. Meriam ini mulai memuntahkan peluru-pelurunya secara intensif ke pelabuhan, baik dari darat maupun dari laut, dengan tujuan untuk melemahkan pasukan Bizantium sehingga mereka tidak bisa istirahat dan berpikir dengan tenang. Pada tahap pengepungan berikutnya, pasukan Utsmani menempuh cara yang sangat mengagumkan dalam usahanya merebut Konstantinopel, yaitu dengan cara menggali terowongan bawah tanah dari tempat-tempat yang berbeda ke dalam kota. Selain itu, pasukan Utsmani membuat benteng dari kayu berukuran yang sangat besar dan tinggi serta dapat bergerak. Benteng ini terdiri dari 3 tingkat dengan ketinggian melebihi pagar-pagar yang mengelilingi Konstantinopel. Benteng-benteng ini dilapisi tameng dan kulit yang dibasahi air agar bisa menahan api. Di setiap benteng pun ditempatkan beberapa orang. Tingkat paling atas adalah para pemanah. Pengepungan yang terus berlanjut ini tentunya melemahkan pasukan Bizantium dan penduduknya. Para pembantu kaisar banyak yang mengusulkan agar Kaisar Bizantium segera meninggalkan Konstantinopel untuk mengumpulkan bantuan dan segera mengembalikannya setelah jatuh. Namun Kaisar tidak ingin meninggalkan Konstantinopel karena dia ingin terus mempertahankan kota bersama pasukannya. Yang selanjutnya yaitu serangan umum ke Konstantinopel. Pada tanggal 27 Mei 1453 atau Ahad 18 Jumadil Ula, Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk membersihkan hati serta mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sholat dan perbuatan ketaatan serta terus berdoa. Kemudian berikutnya pada Selasa 29 Mei 1453 atau 20 Jumadil Ula 857 Hijriah, tepatnya pukul 1 dini hari dimulailah serangan umum ke Konstantinopel setelah dikeluarkan perintah kepada para mujahidin yang mampu bersuara keras untuk bertakbir. Orang-orang Bizantium dihantui rasa ketakutan yang luar biasa. Mereka mulai menabuh lonceng-lonceng gereja hingga banyak yang berlindung dalam gereja. Pasukan Utsmani terbagi ke dalam beberapa kelompok dengan fokus serangan diutamakan ke wilayah Lembah Likus. Al-Fatih memimpin langsung penyerangan ke wilayah ini. Kelompok penyerangan pertama mengalami kelelahan, kemudian digantikan dengan kelompok kedua.
Akhirnya kelompok kedua berhasil mencapai pagar Konstantinopel, tetapi karena kelelahan, akhirnya digantikan oleh kelompok ketiga dan akhirnya menembus pagar. Pertempuran juga sedang berlangsung di area laut. Armada laut terus-menerus menghujani dengan meriam benteng kota yang mengakibatkan pasukan Bizantium tercerai-berai dan harus menghadapi lebih dari satu front dalam satu waktu sekaligus. Dan pada akhirnya tepat 54 hari pertempuran Konstantinopel, pada hari itu tanggal 29 Mei 1453, sebelum matahari tepat berada di atas kepala, akhirnya kota Konstantinopel takluk di tangan Al-Fatih, pemimpin Daulah Utsmaniyah. Al-Fatih kemudian turun dari kudanya dan bersujud kepada Allah atas tanah yang direbutnya, serta tak lupa Al-Fatih menyampaikan selamat kepada pasukannya atas kemenangan yang diraih dan melarang melakukan pembunuhan. Sebaiknya Al-Fatih memerintahkan memperlakukan dengan baik dan lemah lembut. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Taufik. Oke, selanjutnya kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Turki Utsmani. Kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Turki Utsmani disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kemunduran Turki Utsmani selama kurang lebih 5 abad menjadikannya seperti seorang yang sedang mengidap penyakit yang menahun dan hanya menunggu saat-saat kematian. Turki Utsmani pada saat itu disebut sebagai the sick man of Europe atau orang sakit dari Eropa. Selanjutnya langsung ke faktor internal, yaitu yang pertama, pusat pemerintahan dipegang oleh sultan-sultan yang lemah. Setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat sekitar tahun 1566 Masehi, Kerajaan Turki Utsmani memulai memasuki fase kemunduran. Akan tetapi sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Sultan Sulaiman Al-Qanuni digantikan oleh Sultan Salim II yang berkuasa sekitar tahun 1566 sampai 1574 Masehi. Di masa pemerintahannya terjadi pertempuran antara armada laut Kerajaan Utsmani dengan armada laut Kristen yang terdiri dari Angkatan Laut Spanyol, Angkatan Laut Bundukia, Angkatan Laut Sri Paus. Pertempuran ini terjadi di Selat Lipoto, Yunani. Kehidupan moral sultan yang tidak baik menyebabkan timbulnya kekacauan dalam negeri. Mereka telah tenggelam ke dalam kehidupan glamor yang hanya menumpuk harta kekayaan hasil rampasan perang dari berbagai daerah, taklukan, juga korupsi merajalela, dan gaya hidup berfoya-foya. Sikap ini menyimpang dari ajaran Islam yang menjadi faktor kemunduran Kerajaan Turki Utsmani. Setelah itu berlanjut sultan-sultan lemah lainnya, seperti pemerintahan Sultan Muhammad III yang berkuasa sekitar tahun 1594 sampai 1603 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Sultan Ahmad I yang berkuasa sekitar 1603 sampai 1617 Masehi, dan naiknya Mustafa I sekitar tahun 1617 sampai 1623 Masehi, serta Sultan Salim I karena sifatnya yang tidak baik tersebut ia digelari dengan Al-Maj'un. Yang kedua, wilayah yang sangat luas. Wilayah kekuasaan yang sangat luas, administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang mempunyai wilayah amat luas sangat rumit dan kompleks. Kondisi ini diperparah oleh ketidakberesan administrasi Kerajaan Turki Utsmani yang penuh dengan ketidakadilan, korupsi, dan pencurian. Kemunduran Turki Utsmani mungkin tidak akan datang begitu cepat apabila kekuasaannya hanya sebatas kekuasaan awal sebelum dilakukannya ekspansi. Di pihak lain, para penguasa sangat berambisi untuk menguasai wilayah yang luas, sehingga mereka terlihat
perang terus-menerus dengan berbagai bangsa. Hal ini tentu banyak menyedot banyak potensi yang harusnya dapat digunakan untuk membangun negara. Yang ketiga, maraknya budaya pungli di kalangan petinggi. Pungli atau ruswah merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi di dalam kerajaan Turki Utsmani. Setiap jabatan yang hendak diraih oleh seorang harus dibayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut. Berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral yang kian merajalela yang membuat pejabat semakin rapuh. Yang keempat, pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan yang otoriter menyebabkan berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh pihak sekutu maupun daerah-daerah di Timur Tengah yang mencoba bangkit memberontak. Pemberontakan daerah-daerah kekuasaan, ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan pusat melahirkan pemberontakan menuntut otonomi ataupun kemerdekaan. Pemberontakan ini telah banyak menguras kemampuan Turki Utsmani, baik militer maupun ekonomi. Di Mesir, dinasti Mamalik akhirnya melepaskan diri di bawah Ali Bey tahun 1770 Masehi. Di Lebanon dan Syria, Fakhruddin, seorang pemimpin Druze, berhasil menguasai Palestina dan pada tahun 1610 Masehi merampas Balbak dan mengancam Damaskus. Di Persia, kerajaan Safawi juga mengadakan perlawanan terhadap Utsmani, dan Arabia juga bangkit melepaskan diri dari Utsmani dengan aliansi antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan penguasa lokal Ibnu Saud pada awal paruh kedua abad ke-18 Masehi. Dengan demikian, pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di kerajaan Utsmani ketika ia sedang mengalami kemunduran bukan hanya terjadi di daerah-daerah yang tidak beragama Islam seperti di wilayah Eropa Timur, tetapi juga terjadi di daerah-daerah yang berpenduduk Muslim. Setelah itu, Turki jatuh setelah kekalahan mereka di dalam perang dan pihak sekutu sebagai pemenang. Perang bersama Yunani mencaplok sebagian wilayah kekuasaannya. Astana, Istanbul, kini berada di bawah kekuasaan Inggris, sedangkan khalifah seakan-akan menjadi tawanan di dalamnya. Dan yang kelima, merosotnya perekonomian. Akibat perang yang tak pernah henti, perekonomian negara merosot. Pendapatan berkurang sementara belanja negara sangat besar termasuk untuk biaya perang. Merosotnya ekonomi juga akibat munculnya kekuatan ekonomi baru di Eropa. Karena bahan-bahan mentah mulai beralih memasuki wilayah Eropa, sehingga di Turki terjadi kelangkaan komoditi tersebut seperti gandum, wol, timah, dan logam mulia. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama adalah munculnya negara-negara kuat di Eropa. Mulai abad ke-17 Masehi, muncul negara-negara kuat di Eropa seperti Inggris dan Perancis. Pada abad ke-18, menyusul Rusia dan Jerman. Munculnya kekuatan tersebut secara umum merupakan faktor yang mempercepat keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Munculnya kekuatan baru tersebut disebabkan oleh beberapa penemuan di bidang teknologi yang selanjutnya mendorong bangkitnya kekuatan baru di bidang ekonomi maupun militer. Faktor eksternal yang kedua adalah munculnya ide-ide baru. Munculnya ide-ide baru seperti nasionalisme, demokrasi, republik, kemerdekaan, konstitusi, dan reformasi mendatangkan masalah tersendiri bagi Utsmani. Ide kemerdekaan dan nasionalisme misalnya membuat daerah-daerah yang dikuasai Turki serentak bangkit menuntut kebebasan mereka.
Kemunduran Turki Utsmani yang memakan waktu sangat panjang mencapai puncak pada saat menjalani kekalahan pada Perang Dunia Pertama bersama Jerman dan Austria sekitar tahun 1918 Masehi. Tampilnya Mustafa Kemal Atatürk sebagai penyelamat tidaklah membawa titik terang bagi Turki Utsmani. Bahkan sebaliknya, tahun 1923 jabatan sultan dihapuskan menyusul pencabutan jabatan khalifah pada tahun 1924. Pada tahun 1923 juga Majelis Nasional Agung memutuskan berdirinya Republik Turki, memilih Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden dan memindahkan ibu kota ke Ankara. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami tentang dinasti Utsmani Turki. Apabila ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.